Nah, kita sudah sampai di Berkah Mart yang beralamatkan di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Berkah Mart merupakan unit minimarket yang ada di SPBU Buniseri. Perusahaan dagang Berkah Mart sama seperti minimarket pada umumnya, yaitu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Di sini kebanyakan menjual jajanan dan minuman dalam kemasan yang bisa dipilih. Selain itu, di sini juga menjual sabun, rokok, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan sehari-hari. Pembayaran di Berkah Mart bisa dilakukan secara cash, secara debit, atau juga bisa menggunakan kris yang sudah tren saat ini. Di sini kita sudah berjumpa dengan supervisor yang ada di Berkah Mart. Yuk kita simak penjelasannya. Berkah Mart memiliki struktur organisasi perusahaan sebagai berikut, yaitu ada bagian kepala toko, supervisor, admin, bagian kasir 1, dan bagian kasir 2. Bagian-bagian dari struktur organisasi itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tak lupa kami juga menanyakan, apa sih bedanya admin dan kasir? Menurut informasi yang kami peroleh bahwasanya perbedaan admin dan kasir yaitu berbeda pada job desk-nya atau tugasnya. Tugas admin adalah mencatat dan menginput seluruh persediaan barang dan transaksi-transaksi. Sedangkan tugas kasir yaitu mencatat dan melayani pelanggan dengan cara transaksi-transaksi di depan sebagaimana khalayak di minimarket lain. Menurut informasi yang kami dapat juga bahwasanya Berkah Mart ini memiliki beberapa cabang di Jawa Barat. Di antaranya di daerah Majalengka, Sumedang, dan seperti yang kami observasi ini adalah di daerah Buniseri, tepatnya di Kecamatan Cipaku. Teknik komputer yang digunakan pada perusahaan Berkah Mart sudah lengkap, mulai dari hardware, software, jaringan, dan database sudah dalam satu paket. Hardware yang digunakan yaitu komputer dengan prosesor Pentium Dual Core dengan memori komputer lebih dari 4 GB. Selain itu juga terdapat scanner barcode untuk barang, mini printer untuk kasir, serta UPS pada komputer server untuk menghindari komputer mati secara tiba-tiba akibat listrik padam, serta berguna untuk menghindari kerusakan pada database. Kemudian, software yang digunakan yaitu iFOS 5 Professional. iFOS 5 Professional ini merupakan software untuk input penjualan, pembelian, dan akuntansi untuk UKM, di mana di dalamnya sudah terdapat modul pembelian, penjualan, konsinyasi barang, stok kontrol, kas, sampai akuntansi untuk mendapatkan laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Sistem iFOS 5 Professional ini otomatis bisa mengaktifasi 5 perangkat dalam satu jaringan LAN, yaitu satu komputer sebagai server dan 4 lainnya sebagai klien. 4 klien ini bisa digunakan dalam bentuk komputer, laptop, ataupun Android. Selain itu juga, pemilik toko bisa mengecek laporan jual beli dalam keadaan jarak jauh dan tetap harus terkoneksi dalam satu server. Sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang sama seperti yang sudah kami pelajari, yaitu yang terlibat ada bagian gudang, admin, kasir, supplier, dan pemilik. Proses diawali dari mengecek persediaan. Apabila tersedia, maka langsung ke persediaan. Namun, apabila barang tidak ada, maka ada permintaan barang. Kasir akan membuat surat pesanan dan memilih supplier, kemudian dikirimkan. Jika supplier menerima pesanan, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian. Setelah transaksi berhasil, maka supplier akan dibuatkan nota pembelian dan diserahkan kepada admin. Kemudian, kasir mengecek barang. Apabila ada pesanan rusak, maka dikembalikan ke supplier, dan apabila barang baik, menuju langsung ke persediaan.
Setelah itu, bagian admin akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan untuk diserahkan ke supervisor atau kepala minimarket. Pengendalian intern persediaan sangat penting dalam melindungi aset perusahaan dari kecurangan dan hal lain, baik yang dilakukan karyawan atau pihak lain. Sistem pengendalian intern yang dilakukan yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai, setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian, pengarsipan dokumen atau bukti transaksi yang sudah terjadi. Dan toko ini dilengkapi dengan CCTV untuk mengawasi kegiatan yang terjadi di Berkahmart. Kemudian, pengendalian intern yang lain yaitu dilakukan audit setiap 1 bulan sekali yang bertujuan untuk memperbaiki sistem, kinerja karyawan, dan untuk meningkatkan penjualan minimarket Berkahmart. Sekian video dari kami kelompok 6. Thank you for watching. See you.